Kita ketemu lagi untuk edisi yang kedua, teman-teman. Saya tadi sudah paparkan di edisi pertama bahwasanya saya merangkum beberapa channel menjadi satu, saya combine, saya remix menjadi satu untuk tontonan para sahabat-sahabat subscriber saya, para teman-teman, para penonton, para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Salam perjuangan ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam perjuangan. Horas. Baik teman-teman, ini adalah channel Anak Medan Bersuara. Buat teman-teman yang ingin berlangganan, silakan teman-teman ya, untuk bisa lebih meningkatkan proses editing maupun proses soundnya supaya lebih keren seperti teman-teman kita yang sudah memilikinya. Bukan hanya karena untuk mendapat nilai rupiah dari YouTube, tidak, tapi kita bersama-sama bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi lewat dedikasi, lewat karakter, lewat pengetahuan kita. Teman-teman, kita intro dulu. Kita lanjut, sahabat subscriber Anak Medan Bersuara dimanapun saja berada, terlebih terkhusus para pegiat media sosial dan para penonton. Tadi kita sudah lewati perihal tentang Jokowi dan Pak Gibran. Pak Jokowi lah ya supaya sopan, Pak Jokowi dan Pak Gibran. Dan kali ini kita mau bahas tentang Sylvester. Berbadan besar, bersuara besar, tapi nyali tak ada. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya jelas, ketika sudah tiba saatnya untuk dipanggil, ternyata beliau tersebut atit atau sakit atau takut. Begitulah teman-teman yang terjadi. Baik, kita mulai ya. Sylvester sedang sakit atau takut? Di acara Hot Room, abang kita Hotman Paris Hutapea. Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau supaya lebih keren, karena saya lihat Hot Room ini sangat keren, karena dia memang seorang artis, pengusaha, dan pembela masyarakat yang tidak mampu. Sebentar teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Ada sedikit tadi gangguan listrik teman-teman. Baik, kita lanjut ya. Jadi Metro TV menampilkan Hot Room menanti Sylvester dieksekusi. Kita tonton videonya. Sylvester Matutina kembali mencuat. Sylvester yang telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019 hingga kini belum tersentuh tindakan aparat. Sylvester dinyatakan bersalah dalam perkara pidana dan divonis bersalah terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala. Kasus Sylvester telah melalui sejumlah proses hukum sejak tahap penyidikan hingga putusan akhir. Namun di tahap eksekusi, publik justru dihadapkan pada penundaan yang berulang. Penundaan ini menimbulkan tanda tanya, apakah karena faktor administrasi, kondisi kesehatan terpidana, atau justru adanya faktor non-hukum yang mempengaruhi publik. Kini menunggu langkah tegas kejaksaan dalam mengeksekusi putusan tersebut. Apakah hukum akan tegak untuk semua atau hanya tajam ke masyarakat yang tidak memiliki uang dan kekuasaan? Doktor hukum pidana bisa ceritakan kok bisa kasus Sylvester itu hampir 6 tahun tidak dieksekusi? Apakah itu melanggar dan siapa yang salah? Ya, Bang Hotman, ini menarik. Kasus ini harus kita tilik dari awal dulu, Bang Hotman. Ya. Kalau kita tilik, sebenarnya kan kasus ini bermula tanggal 15 Mei 2017. 2017. Jadi ada statement, ada orasi dari Pak Sylvester ini menyatakan bahwa Pak JK, lawannya adalah Pak JK, Wapres pada waktu itu, Ya. di mana pada waktu itu adalah dalam nuansa pilihan gubernur tahun 2017. Pada zaman pilihan Anies ya? Pak Anies dan Pak Uno dan Pak Jarod dan Pak Ahok. Oke. Adalah satu statement yang akhirnya mengarah kepada dalam muatan kontestasi itu ada muatan sara dan ada muatan dugaan tuduhan korupsi. Ya. Statement inilah yang akhirnya entah beliau kepleset, entah beliau melakukan dengan sengaja, oleh keluarganya Pak JK melalui lawyernya melaporkan ke Mabes Polri pada waktu itu.
Jadi 15 Maret itu terus akhirnya sidang lanjut sampai putusan 20 Mei 2019 kasasi. Putusan kasasi Mei 2019. Mei 2019. Ya. Jadi rentang prosesnya itu dalam putusan kasasi nomor 287 Kapit 2019 dinyatakan dijatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara. Dari 20 Mei 2019 itu kita lihat tidak ada gerakan apa-apa dari kejaksaan. Tidak ada eksekusi. Tidak ada eksekusi. Kalau misalnya hari ini kejaksaan menyatakan pada waktu itu orangnya tidak ada satu administrasi yang menyatakan entah itu DPO atau kehilangan atau pencarian orang. Tidak ada itu. Tidak ada dokumen itu yang kita lihat. Kedua, kalau dikaitkan dengan COVID, rentangnya juga terlalu jauh. Ya. Karena COVID itu tercatat masuk ke Indonesia 2 Maret 2020. Ya. Jadi ada rentang dari tadi 20 Mei 2019 ada sekitar 9 sampai 11 bulan. Dari putusan kasasi Dari sama mulai putusan COVID. kasasi. Jadi tidak ada. Terus sudah selesai COVID? Setelah COVID itu dicabut oleh pemerintah, statusnya itu tanggal 21 Juni 2023. Ya. Sekarang sudah 2 tahun 2 bulan juga tidak apa-apa. Ya. Berarti kalau kita sisir, artinya kalau secara hukum katakanlah tidak ada alasan yuridis. Ya. Alasan yuridis jelas bahwa surat edaran Mahkamah Agung menyatakan, surat edaran nomor 1 tahun 2011 menyatakan putusan pengadilan itu begitu dinyatakan maka adalah kewajiban bagi hakim untuk mengirimkan ke pengadilan asal Ya. putusan tersebut 14 hari. Ya. Dan itu kalau tidak dilaksanakan oleh hakimnya segala macam itu juga kena sanksi. Ya. Itu surat edaran menyatakan seperti Ya. itu. Berarti secara yuridis jaksa sebagai pelaksana eksekusi kalau kita lihat dalam pasal 270 KUHP juga sudah clear. Ya. Tidak ada hambatannya. Alasan administratif juga tidak ada. Alasan keamanan juga nggak ada. Dan 6 tahun tidak ada PK. Alasan kemanusiaan juga tidak ada. Ya. Berarti ada alasan faktor eksternal, Bang Hotman. Kalau kita lihat tadi jalurnya ini adalah jalur khusus, berarti ada pertentangan orang besar, ya memang orang besar. Ya. Karena pintu masuknya adalah pada waktu itu adalah antara Pak Jokowi dan Pak JK yang berada dalam kontestasi. Kalau kita lihat adalah kembali kepada beliau katakanlah ini Pak Sylvester, ini kan mendirikan satu organisasi dari tahun 2013. Memang untuk sayap-sayap mengorganisasi jaringan relawan. Jadi Anda tadi kan Kapuspen Kejaksaan Agung mengatakan karena alasan COVID. Itu tidak menurut tidak Anda? tidak terlalu mengada-ngada dan tidak masuk akal Bang Hotman. Karena seharusnya jaksa begitu ada putusan ya harus laksanakan. Sebelum COVID sudah ada putusan 9 bulan sebelumnya. 9 bahkan sampai 11 bulan. Sesudah COVID ada 2 tahun. 2 tahun 2 bulan lebih. Ya. Juga tidak apa-apa. Dan Oke, hari jadi ini, secara hukum siapa yang salah? ya pasti kejaksaan. Bola panas ada di kejaksaan karena kejaksaanlah sebagai pemegang komando dan pemegang mandat karena hakim sudah tuntas melakukan dengan produk putusan. Pak Jasman Panjaitan, jaksa senior yang sudah pensiun tapi memang sangat brilian. Pak Jasman, apa pandangan Anda terhadap hal ini? Yang salah siapa? Silakan Pak Jasman. Melalui Zoom. Silakan. Sependapat tadi dengan Pak Asmi, memang tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan lagi bagi kejaksaan menunda eksekusi ini. Apalagi tadi dikatakan kalau misalnya alasan karena COVID itu kan tahun 2020. Jadi sekarang udah selesainya COVID itu udah 2 tahun yang lalu. Tapi memang di sini kejaksaan juga tidak boleh lagi, tidak bisa berkilah. Alasan apa? Memang itu sudah kelalaian kalau menurut saya. Ya, kalau tidak kesalahan fatal, eksekusi ini tidak dilaksanakan. Itu. Jadi kemarin itu Bapak, waktu saya juga di Metro TV, saya katakan ditelusuri dulu. Kapan salinan putusan ini diberikan kepada Kejaksaan Negeri kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian kapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengirimkan salinan itu ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi itu saya kira tidak ada lagi alasan bahwa menunggu-nunggu atau terlalu lama. Sudah ramai di medsos, juga tidak ada tindakan saya lihat.
Itu. Ya, dalam Jadi, 2 minggu ini saya sudah ramai sendiri- banget, sudah viral banget ya. Iya, ini kan sudah sangat viral. Di Metro TV 2 kali, terus di Kompas TV juga sudah. Ini ke gimana gitu? Jadi Jadi harusnya saran Anda kepada paling tidak, kejaksaan apa? Anda kan mantan Kejati direktur DKI. penyidikan. Ya, Ya, Kejati DKI harusnya memanggil Kejari Jakarta Selatan. Kemudian juga Jampidum juga harus juga melakukan eksaminasi perkara ini karena itu sudah viral 2 minggu ini diberitakan terus. Kemudian Jamwas juga harus bertindak. Itu seharusnya begitu, Paman. oke, kita masih ada waktu kan? Kenapa? Kita break dulu. Oke. Lanjut teman-teman, ini adalah postingan dari Tribun yang kita baca bahwasanya sampai saat ini ketika Sylvester mengajukan PK, namun pada waktu sidang Sylvester tidak hadir. Hakim mengatakan bisa gugur, eksekusi tinggal tunggu waktu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Sylvester Matutina Rabu tanggal 20 bulan 8 2025. Tanggal sekarang nih teman-teman. Penundaan ini terjadi karena Sylvester tidak hadir di persidangan dengan alasan sakit atau takut kali. Makanya jangan berbadan besar tapi nyali gak ada. Lebih bagus gak punya otot tapi punya otak. Buat apa jadi wamen kalau hanya untuk menunjukkan otot tapi nggak punya otak. Humas PN Jakarta Selatan Rio Barton menegaskan ketidakhadiran Sylvester berpotensi membuat permohonan PK-nya tidak memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat, langsung aja Pak, jangan lama-lama. Semua rakyat Indonesia sudah gerah oleh karena rusaknya hukum di Indonesia. Sylvester diketahui menderita sakit dada, sesak jantung. Kalau sakit dada, ambil koyok cabai. Seperti Hotman tadi menyatakan bahwasanya dia sehat seperti anak muda. Kita juga sehat karena kita tidak ada berpikiran pembohong atau tidak mau membohongi orang. Sylvester Matutina selaku pemohon tidak hadir dalam persidangan lantaran sakit. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Barton menegaskan sidang PK harus dihadiri secara langsung oleh pemohon, dalam hal ini Sylvester Matutina. Jadi ini katanya peninjauan PK atau memberikan PK. Takut kali. Hebat ya, hukum sudah dimain-mainkan. Baik teman-teman, kita baca lagi postingan dari Pak MD Mahfud. Ketika dia bersuara bahwa Sylvester wajib hadir di sidang PK Jakarta Selatan, langsung eksekusi. Kita baca postingannya ya. Sepertinya sahabat-sahabat ya, para tokoh-tokoh masyarakat sudah banyak yang berbicara tentang Sylvester ini. Bagaimana Kejaksaan Agung katanya sudah taringnya sudah kuat, kok masalah pihak tentang ini tak terselesaikan, malah yang diburu oleh mereka yang melapor tentang ijazah Pak Jokowi. Kok itu dipercepat untuk dimintai keterangan dan terlapor. Hebat ya. Ada apa dengan negeri kita ini? Baik, kita baca teman-teman ya. Pak MD Mahfud, Sylvester wajib hadir di sidang PK Kejari Jakarta Selatan, bisa langsung eksekusi. Beritanya begini teman-teman ya. Ini dari Pak MD Mahfud. Sidang sebentar. Ini agak payah kita melihat beritanya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Sidang perdana peninjauan kembali atau PK kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala alias JK yang diajukan terpidana Sylvester Matutina dijadwalkan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu tanggal 20 hari ini teman-teman. Beritanya ya. Sidang diagendakan bakal berlangsung pukul 1 siang atau pukul 13 hari ini. Belum lagi ya, pasti jam 11.50. Sylvester Matutina merupakan relawan Jokowi dan juga ketua Solidaritas Merah Putih, sebuah organisasi relawan Pak Jokowi ya. Sidang PK Sylvester ini menjadi sorotan publik karena Sylvester sudah dihukum atau divonis 1 tahun 6 bulan dan berkekuatan hukum tetap atas kasus tersebut pada 2019 yang lalu. Sampai kini juga tidak menjalani hukuman atau dieksekusi kejaksaan. Siapa yang salah dalam hal ini? Seperti kata mantan Kejari tadi atau Kejati, Pak Panjaitan,
Yang salah adalah kejaksaan. Karena hakim sudah mengetuk palu, seharusnya kejahsaanlah yang melakukan tindakan. Ini berarti sejak putusan ini dibacakan 6 tahun yang lalu, pihak kejaksaan tak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina, namun membiarkannya tetap melenggang-melenggong alias bebas. Oleh karena apa? Ya siapa dong di belakangnya? Pak Jokowi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dalam sidang PK tersebut, pihak yang mengajukan atau meminta PK mesti datang sendiri. Ini berarti kata Mahfud, Sylvester Matutina mesti datang sendiri ke sidang PK di PN Jakarta Selatan. PK itu menurut Mahkamah Agung atau ada surat edaran Mahkamah Agung yang meminta PK itu harus datang sendiri, atau kalau sudah meninggal ahli warisnya. Itu PK, ujar Mahfud dalam channel YouTube Mahfud MD Official. Kalau ditemani keluarganya bisa, harus datang sendiri. Nah, di saat itulah eksekusi harus dilakukan. Luar biasa. Ini Pak MD yang ngomong loh. Tadi di acara Hot Room juga. Artinya Sylvester, kau jangan besar mulut. Kemarin kau tantang Rocky Gerung. Sekarang kau yang ditantang oleh netizen, oleh masyarakat Republik Indonesia. Bagaimana teman-teman? Kita melihat ini. Dan katanya ada 2 partai besar yang berhadapan dengan Sylvester. Siapa dia? Ayo kita lihat. Kita lanjut ya. Sahabat-sahabat kabar, jadi tadi ada postingan dari Tribun, dari Pak MD Mahfud, begitu juga dari beberapa yang mengatakan bahwa Sylvester tak hadir dalam sidang. Dan kali ini dari Tribun juga, di mana Golkar dan Nasdem kompak desak Sylvester segera ditangkap dan dipenjara. Sudah mulai berbicara. Ini partai besar loh. Dan apa beritanya? Sahabat-sahabat, kita baca agar kita tidak gagal paham. Sylvester Matutina semakin tersudut. Politikus Golkar dan Nasdem minta kejaksaan tangkap dan penjarakan. Luar biasa. Tadi Pak MD juga mengatakan hal yang sama. Beritanya begini teman-teman ya. Jadi berita ini masuk tanggal 20 Agustus. Wow, hari ini ya. Rabu. Hari ini Rabu, Kamis ya. Rabu berarti semalam nih. Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, semakin tersudut. Politikus Golkar hingga Nasdem menuntut segera ditangkap dan dipenjarakan. Apalagi kejaksaan mau tunggu apa lagi? PK segera tangkap dulu. Kalaupun proses PK silakan. Seperti diketahui, Sylvester yang dikenal sebagai relawan Jokowi sudah divonis 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan tepatnya pada kasus fitnah terhadap Wapres, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Pak Yusuf Kalla. Namun hingga kini, itu 2019 loh ya, hingga kini belum ditahan. Bayangkan berapa lama. Curi ayam aja langsung disidang, kotok-kotok, masuk. Ini Sylvester mungkin luar biasa. Apakah dia memang salah satu Power Ranger? Atau dia bisa berubah? Tidak akan. Kali ini, kau bisa berbadan besar, kau bisa bersuara besar, bahkan mau melawan Rocky Gerung. Saatnya kau lawan masyarakat atau rakyat Indonesia. Kasusnya bermula pada tahun 2017. Sylvester berorasi menuding JK sebagai pemecah belah bangsa dengan ambisi politiknya. Sylvester juga menyebut JK korupsi hingga mengakibatkan masyarakat miskin. Putusan Mahkamah Agung nomor 287 K/PID/2019 Sylvester dibacakan. Itulah dia teman-teman. Jadi ini dari 2 partai besar menyatakan Sylvester harus ditangkap. Apalagi apa yang ditunggu? Hai kejaksaan, apakah kalian takut terhadap Pak Jokowi? Apa kalian tidak takut terhadap Sang Pencipta? Kalian takut terhadap seorang manusia yang sama-sama makan nasi? Rusak sudah hukum kita karena seseorang ini. Sylvester, jadilah lelaki yang patriot. Gentleman, jangan hanya bersuara, tapi ternyata kau komisaris. Hebat. Hebat ya. Memang begitulah penjilat. Setiap membela seseorang dapat hadiah. Tapi ingat, karma dari yang Sang Pencipta akan lebih besar kau terima. Lanjutkanlah kalau seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman, ini menjadi salah satu masukan buat kita bagaimana supaya kita berkata jujur. Lebih baik kita makan nasi tanpa ada lauk dan sayur
tapi kita tetap berdoa sesuai dengan kepercayaan, karena inilah penghasilan yang bisa kita dapat. Baik teman-teman, di sesi terakhir saya akan memberitahukan dari Kompas TV buat teman-teman agar bisa memahami Sylvester Matutina. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina atas perkara fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, siang ini. Jaksa dianggap pasif dalam merespons kewajiban mengeksekusi setelah relawan Jokowi, Sylvester Matutina ditetapkan menjadi terpidana 6 tahun lalu. Sylvester Matutina mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK pada 5 Agustus lalu. Sylvester mengajukan PK setelah hampir 6 tahun ia tidak dieksekusi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sidang PK dijadwalkan berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung menegaskan pengajuan peninjauan kembali tidak akan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kita sudah ingatkan, tinggal ke sana. Nanti mungkin dia punya strategi sendiri. Tadi sudah ditegur oleh Sudah diingatkan bahwa kan ini sudah ikhlas segera. Informasi terakhir kan sudah dipastikan tanggal 20 Agustus akan ada PK, sudah terjadwal di PN informasinya, dan Kejari Jakarta Selatan juga sudah menerima pemberitahuan dari pengadilan akan ada PK. Kita lihat nanti. PK tidak menunda eksekusi. Tahapan kita sudah kita lakukan tadi. Sudah inkrah, sudah diberikan dari eksekusi. Pada saat itu kemudian tidak bisa dilakukan karena sempat hilang. Terus kemudian kan waktu itu keburu COVID. Jangankan memasukkan orang yang di dalamnya dikeluarkan. Di era Pak Anas sendiri sudah memerintahkan eksekusi terhadap yang bersangkutan. Sudah, silakan dicek. Dan tidak ada tekanan politik ya Pak saat itu Pak? Tidak ada. Lagi, sudah diberitahu mau PK mau apa itu oke. Tapi kalau bisa si Sylvester ini langsung dipenjara dulu. Mau dia PK dia harus di dalam tahanan. Coba lihat videonya, bergoyang, berdangsa. Ternyata penakut Sylvester. Tapi teman-teman, di sesi terakhir ini ada tertinggal sedikit ketika Pak Mahfud membungkam total pengacara Sylvester. Asik nih, sepertinya kita lihat dari channel teman saya. Hukumannya 1,5 tahun. Kalau kita berbicara 1,5 tahun, menurut yang saya baca di dalam KUHP ini, Bang, bagaimana juga tenggang waktu harus tidak boleh kurang dari lamanya pidana dijatuhkan. Artinya putusan pengadilan. Jadi gini, beda penuntutan dengan putusan pengadilan. Daluarsa penuntutan ada, daluarsa daluarsa terkait dengan pemidanaan atau putusan juga ada, gitu loh. Jadi bukan kita ngitungnya seperti itu. Kalau kita melihat dari pasal yang berbunyi seperti itu, artinya kalau dia diputus 1 tahun 6 bulan, maka dia daluarsa di 3 tahun. Kalau ditambah sepertiga lagi, itu hanya 4 tahun. Nah ini sudah 6 tahun gitu loh. Nah itu Mas. Oke. Yang menyesatkan itu tim hukumnya Sylvester itu mengatakan ini sudah daluarsa karena ancaman hukumannya ringan tipiring gitu, sehingga ancaman hukumannya 2,5 tahun atau 1 tahun gitu kan, itu daluarsanya kan cuma sekian gitu ya, sehingga kalau ditambah sepertiga sekarang sudah lewat, ini sudah 6 tahun, itu salah gitu. Saya ingin katakan begini, daluarsa itu diatur dalam pasal 78 ayat 1 KUHP yang menyatakan untuk setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun ya, itu di butir 3 pasal 78. Yang ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun itu daluarsa penuntutannya 12 tahun. Penuntutannya Dan 12 tahun, daluarsa ya? 12 tahun. Nah ini melakukan tindak pidana kejahatan pasal 311 ayat 1. Ancaman hukumannya 4 tahun. Berarti daluarsa penuntutannya 12 tahun. Itu penuntutan. Sudah dituntut, sudah dihukum. Dengan dakwaan 4 tahun, tetapi jatuh hukumannya 1,5 tahun. Ancamannya 4 tahun, jatuh hukumannya 1,5 tahun. Berarti daluarsa penuntutan sudah lewat,
Karena 12 tahun, sebelum 12 tahun sudah divonis. Tapi ada daluarsa pemidanaan. Daluarsa pemidanaan itu diatur di dalam pasal 84 ya, ayat 2. Pasal 84 ayat 2 KUH pidana itu mengatakan untuk ancaman pidana yang 4 tahun yang daluarsanya untuk ancaman pidana yang daluarsanya ditentukan oleh pasal 71 itu ditambah sepertiganya. Artinya 12 tahun ditambah sepertiga itu daluarsanya 16 tahun. 16 tahun. Nggak bisa, matematikanya sudah itu. Pakai matematika apa kok orang mengatakan sudah habis daluarsa? Coba dibaca lagi Kitab Undang-Undang Pidana. Sehingga 16 tahun kalau dihitung dari vonis 20 Mei tahun 2019, maka maksudnya boleh menghindar dan melarikan diri hanya sampai 20 Mei 2034.